Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para tokoh, wabil khusus Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, Habib Ja'far Sadiq Al-Munawar, dan Bapak Mas Rifan selaku pembawa acara, dan keluarga besar almarhum Haji Imam Syafi'i, dan juga keluarga besar dari almarhumah Ibu Sofiyah binti Wakiman dan almarhumah Ibu Sri Wulandari, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan limpahan rahmat dan barakahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir dalam dikir yang ketujuh, dikir tahlil yang ketujuh untuk almarhumah Ibu Hajah Sofiyah binti Wakiman. Semoga doa-doa yang kita panjatkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di akhirat dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW, mengampuni semua dosa-dosanya, menggugurkan semua kesalahannya, dan menerima semua amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan kita nanti apabila kita menyusul, kita diberi husnul khatimah dan kemudahan juga keselamatan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengerti bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami ujian. Dan itu merupakan janji dari Allah Ta'ala bahwa kita, siapa yang hidup di dunia ini mesti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ibtila, cobaan atau ujian. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, bahwa Allah berfirman di dalam Quran yang kurang lebih maknanya bahwa pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian. Bisyai' minal khauf, sedikit daripada rasa khawatir, rasa takut. Walju', rasa lapar. Walju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Dan kita juga kekurangan harta, mengalami kemiskinan, mengalami kegagalan usaha, kekurangan, dan juga ditinggal kematian oleh keluarga yang kita cintai, kekurangan buah-buahan. Kemudian Allah berfirman, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila diterima musibah, mereka yakin, inna lillahi, sesungguhnya kami ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ulaika salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang hidupnya selalu terpimpin dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kondisi musibah, orang itu tidak berubah imannya, tidak berubah akhlaknya, selalu mereka humul muhtadun, dalam keadaan tertuntun, dalam keadaan terguiden hidupnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang mulia, karena ini merupakan janji Allah, tidak seorang pun yang hidup di dunia ini, bahkan para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah, para salihin, para ulama, apalagi orang-orang macam kita, orang-orang biasa,
pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk sabar menerima ujian yang pasti akan datang pada diri kita. Kesabaran itu kalau ulama mengatakan ada banyak hal yang harus kita perbuat kesabaran. Ada yang mengatakan 4 dalam kesabaran, ada yang mengatakan 5 gitu. Tapi semuanya ya hampir sama aja. Yang pertama, sabar dalam menerima musibah. Ya, kita sabar menerima musibah. Entah musibah ditinggal kematian dari orang yang kita cintai, atau musibah jatuh sakit, musibah miskin, dan sebagainya. Musibah gagal dalam apa yang kita kerjakan dan sebagainya. Maka kita sabar. Kemudian kita sabar di dalam menjalankan taat. Orang sholat ya 5 waktu sampai seumur hidup berjamaah itu perlu dengan kesabaran. Ya, karena kita tidak mendapatkan upah yang langsung bisa kelihatan mata. Kalau orang itu bekerja jadi direktur ya, dia langsung kedudukannya naik ya, gajinya akan naik, fasilitasnya akan naik. Tetapi orang yang sholat itu kekusukannya naik, makomnya di dalam sholat naik ya, kekhuduannya naik, tidak bisa dilihat dengan mata. Yang bisa kita sebenarnya bisa kita rasakan dalam diri kita, tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Maka ini perlu kesabaran. Demikian juga ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, ya, sedekah, birrul walidain, yang birrul mahdhah banyak sekali ya, seperti tadi sedekah, birrul walidain, kemudian berakhlakul karimah dengan orang yang lebih besar dan akhlak karimah kepada orang lebih kecil, kepada tetangga, kepada siapapun, kepada makhluk hidup atau makhluk yang mati. Ya, itu semuanya adalah harus memerlukan kesabaran dalam ibadah. Yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pahala, memberikan kedudukan setiap amal saleh kita. Kemudian yang lebih berat dari itu adalah sabar di dalam menahan diri kita dari dosa. Hawa nafsu kita ini adalah musuh yang paling berat dan musuh yang betul-betul nomor 1 lah. Ada aduika an-nafsul lati baida jambaik. Musuh paling musuhnya kamu adalah nafsu yang ada dalam dirimu sendiri. Nah, inilah yang akan menyelewengkan kepada kita dosa. Dosa dalam mata, dosa dalam lisan, dosa dalam telinga, dosa dalam tangan, kaki, perut, hati dan sebagainya. Ya, dosa mengejar dunia, dosa mengejar kedudukan, dosa untuk kita pamer, dipuji orang, disanjung orang, kepingin terkenal, keinginan gitu, ujub dan sebagainya. Ini kita harus sabar, ya, sabar menahan diri kita untuk tidak terperosok di dalam dosa-dosa yang lahir atau dosa-dosa yang batin itu. Ini lebih susah. Ini lebih susah, tapi kita harus waspada dan itu tetap kita harus kerjakan. Sabar, ya. Kita jangan sampai berbuat seperti itu karena akan menghancurkan amal kita. Kalau kita tidak sabar dalam perbuatan dosa akan membuat kita nista dan hina. Ya, kita tetap menjaga diri untuk istiqamah dalam taat, istiqamah dalam perintah Allah dan Rasulullah SAW dan tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kemudian kita juga perlu sabar di dalam gagal terhadap harapan. Ini juga ulama kadang mengatakan sabar terhadap apa yang kita harapkan belum tercapai di dunia ini. Nah, kita terima saja dengan ridha dan sabar. Kemudian ada lagi yang mengatakan sabar di dalam kita menerima perlakuan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita punya teman megeli, kita punya anak megeli, kita punya istri, kita punya suami mungkin megeli hati. Ya, punya tetangga megeli, punya kawan megelin hati, mungkin kita capek, mungkin kita terlalu digoda oleh orang-orang yang di lingkungan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini juga perlu kita memerlukan kesabaran. Menghadapi itu semuanya itu dengan sabar. Dan orang yang sabar ini kedudukannya tinggi sekali.
sampai tingginya kedudukan orang yang sabar itu pahalanya tidak bisa dihitung. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan balas pahalanya orang-orang sabar itu ganjaran yang tidak bisa dihitung. Karena saking banyaknya ya. Wasabrul jamil, orang yang sabar itu bagus. Dan innallaha ma'as sabirin. Sudah satu mangkabah, satu kedudukan yang tinggi. Ma'iyatullah bersama orang itu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Ya, Allah bersama. Kalau sudah bersama Allah, apalagi yang kurang dalam diri kita. Apalagi yang kurang dari kita apabila kita sudah bersama Allah. Bagaimana Allah bersama kita apabila kita mau menerima ya segala sesuatu yang saya ceritakan beberapa hal tadi ini dengan sabar. Ya, dengan sabar. Ulama mengatakan bahwa sabar ini ada hakikatnya. Ya, di antara sabar itu ya harus ada 3 hal lah paling tidak orang itu disebut sebagai orang yang sabar. Yang pertama, tadi itu dalam ayat mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita ini milik Allah, bahwa kita ini dikuasai oleh Allah, berarti segala sesuatu yang kejadian-kejadian yang kita alami itu adalah kehendak Allah. Karena kita adalah di bawah kekuasaannya Allah. Kita seluruh alam semesta adalah miliknya Allah. Nah, kita sadar bahwa sesuatu yang seperti gagal, seperti tidak sesuai dengan harapan, terus seperti punya kawan, punya tetangga, punya keluarga yang tidak sesuai cocok dalam diri kita, itu semuanya adalah datangnya dari kita masuk lagi. Kita harus yakin ya, qalu inna lillahi. Itu kita adalah miliknya Allah. Itu adalah datangnya dari Allah. Sudah kalau kita sadar bahwa itu adalah datangnya dari Allah, maka langkah yang kedua untuk bisa disebut kita sabar adalah kita ya harus yakin kata itu karena datangnya dari Allah, maka itu berarti adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terbaik untuk kita dari Rabbul Alamin yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah disebutkan mengatakan dalam Al-Quran, biyadihil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair. Di tanganmu-nya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau di tangannya Allah kebaikan, biyadikal khair, di tangannya Allah kebaikan, berarti tidak pernah keluar dari kehendak Allah, tidak akan keluar dari tangannya Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik. Walaupun di mata kita tidak cocok kita. Di mata kita tidak cocok. Tapi belum tentu yang di mata kita tidak kita cocoki tadi, tidak sesuai dengan harapan kita, itu jelek bagi kita. Karena manusia ini berpikirnya sangat sempit. Ya, jauh sekali dengan kehendak Allah yang Allah Subhanahu wa taala memiliki keluasan ilmu yang tidak ada satupun yang tertutup, yang terhijab bagi Allah Subhanahu wa taala bagian urusan dunia, urusan akhirat nanti, urusan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Allah tahu. Kalau manusia picik sekali, dia lihat aja apa yang dia maukan. Kadang-kadang kemauannya tidak sesuai dengan nurani tapi sesuai dengan nafsu. Sehingga tergesa-gesa menanggapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya itu dengan nafsu. Padahal itu sebenarnya adalah menistakan dan membuat dia hina. Tapi tidak ngerti. Maka bagi manusia yang bodoh ini, al-insan doluman jahula, Allah katakan. Dolum, orang banyak berbuat kezaliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan jahul, bodoh. Ya, bodoh terhadap ayat-ayat Allah, bodoh terhadap amanah yang mestinya dia pegang dengan begitu berat, tapi dia tetap mengambil. Bodoh dia terhadap apa yang menjadi sirullah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu bahwa kita bodoh, bagi orang yang bodoh supaya selamat itu percaya saja dengan kehendaknya, bahwa kehendaknya Allah itu terbaik. Ya, kehendak Allah itu terbaik. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sayang, Maha Kasih. Lebih daripada ibu kita mengasihi kita, lebih daripada bapak kita mengasihi kita, lebih dari istri kita mengasihi kita, lebih dari anak kita mengasihi kita.
Lebih dari guru kita mengasihi kita, lebih dari seluruh manusia sejagat raya ini mengasihi kita. Allah lebih sayang kepada itu semuanya. Kalau Allah lebih sayang kepada kita lebih daripada itu semuanya, masa Allah ingin akan mencelakakan kita? Kan tidak. Maka biyadikal khair. Di tangannya Allah segala kebaikan. Ibu, bapak, kita sebagai orang tua tidak mungkin merencanakan kecelakaan bagi anak kita. Ya, tidak mungkin, kecuali orang tua yang gila. Tapi kalau orang tua yang waras tidak akan mungkin merencanakan kejelekan akan memberikan kejelekan bagi anak, itu tidak mungkin. Mesti akan memberikan yang terbaik. Fahamilah Bapak Ibu, sayang kita kepada anak itu percikan daripada sayang Allah kepada hambanya. Sayangnya Allah kepada diri kita. Kalau kita saja sebagai sayangnya Allah yang percikan Allah tidak pernah merencanakan, ya, apalagi Allah kepada hambanya. Ada dari zaman Nabi SAW, ada seorang ibu yang ketinggalan anaknya dalam sebuah peperangan. Sehingga ibu itu nangis terkejerit-jerit mencari anaknya kemana. Karena ada serangan yang tiba-tiba datang. Wah, ternyata ketika dalam kondisi sudah selesai itu peperangan, ada seorang sahabat menemukan anak. Kemudian dibawa ke Rasulullah dan mengatakan, siapa ini anak? Anak siapa ini? Maka datanglah ibu dengan lari yang kencang. Yang ibu itu mengatakan, itu anak saya Rasulullah, itu anak saya Rasulullah. Maka dikasihkan itu anak itu kepada ibu tadi. Ibu itu menangis dengan terharu, dengan gembiranya luar biasa. Karena dia anggap anaknya mesti akan terinjak-injak kuda. Anaknya mesti akan terinjak oleh pasukan. Anak saya mesti akan mati sudah. Karena maka kelepasan anak tadi. Tapi ternyata anaknya selamat dalam keadaan sehat afiat. Maka dipeluk ini nih anak yang bayi tadi ini dengan penuh kasih sayang dan tangisan yang mengharukan sekali. Sehingga para sahabat yang menyaksikan di sekitar Nabi SAW semuanya ikut menangis. Terharunya ibu tadi yang menemukan bayinya yang dianggap sudah mati. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, bahwa Allah lebih sayang kepada kalian melebihi daripada ibu ini menyayangi anaknya. Berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian, berlipat-lipat ganda daripada ibu ini menyayangi anaknya. Jadi Allah itu sayang dengan kita Bapak Ibu. Maka kalau kita sekarang ini ditimpa musibah, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, padahal itu pasti adalah kehendak Allah karena tidak ada sesuatu yang lepas dari kehendak Allah. Terimalah dengan syukur, terimalah dengan tersenyum, terimalah dengan gembira. Dan yakinlah bahwa itu adalah keputusan terbaik dari Rabbul Alamin. Karena Rabbul Alamin itu punya sifat kasih sayang. Seperti kata kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita cinta kepada sesuatu padahal itu jelek bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak suka pada sesuatu ternyata itu baik bagi kita. Kita tidak tahu karena kita hamba punya pikiran yang sempit. Itu sabar yang kedua, kita harus terima husnudzon dengan Allah terhadap keputusan Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa melepaskan daripada sesuatu yang kita anggap tidak kita sukai tadi. Kita mohon saja kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Untuk bisa Allah Subhanahu wa taala selesaikan apa saja musibah yang kita terima saat ini. Seperti sekarang musibah corona ini. Kita terima. Ini adalah kehendak Allah yang terbaik sudah. Bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Pokok ini kehendak Allah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala mungkin menguji kita supaya kita ini mau istighfar, mau kembali. Dan hikmah-hikmah yang banyak lagi ya. Yang luar biasa yang tidak kita bisa ketahui ya. Nah, maka kita yakin itu datangnya dari Allah, kita yakin itu adalah terbaik untuk kita dan kita meminta untuk diselesaikan masalah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya dan tidak kepada yang lain. Kalaupun kita mau bermusyawarah kepada orang, maka bermusyawarah kepada ahli zikir. Orang yang ahli zikir, orang yang ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari min ahli sunnah wal jamaah. Kita bisa bermusyawarah kepada beliau untuk bisa memberi petunjuk
bagaimana kita jalan keluar di dalam masalah kita yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujian yang paling berat, ya ibu-ibu, bapak-bapak, ujian yang paling berat itu apa? Ujian keberhasilan. Kalau ujian miskin, ujian sakit, atau ujian gagal dan sebagainya itu, kita bisa menangis. Kita menangis, orang tuh banyak kadang-kadang ya'budullah ala harf, ya, itu menyembah Allah minggir-minggir, minggring-minggring, menyembah Allah minggring-minggring. Minggring-minggring itu gimana? Minggring-minggring itu dia itu akan tahajud kalau utangnya banyak. Dia itu akan banyak zikir, sholat, berjamaah, nangis-nangis, gini, puasa, zikir banyak. Kenapa? Karena pas sempit rezeki. Pas gagal, mau ujian, bagaimana anaknya bisa lulus, wah nangis-nangis. Itu. Tapi kalau nanti sudah sukses, berhasil, dan nikmat, enjoy, lupa. Itu namanya ya'budullah al-harf. Menyembah Allah minggir-minggir. Ya, jadi kadang-kadang ujian yang jelek tadi ini menjadikan kita sadar untuk bisa kembali kepada Allah. Nah, ujian yang paling berat adalah ujian kesuksesan. Bapak Ibu yang mulia, apakah kita masih ingat kepada Allah kalau kita diuji oleh Allah ketika kita ini ya jadi orang yang sangat kaya raya maunya, atau jadi seorang pejabat tinggi, kalau kita menjadi orang yang terhormat di mana-mana, kita ini menjadi apa sajalah yang di mahadhir dunia ini, kesuksesan dalam kacamata manusia ini. Apakah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih tetap tawadhu? Apakah kita masih kembali kepada Allah? Itu ujian paling besar justru adalah ujian kesuksesan. Tapi kita tetap harus harapan kita jawab dengan sabar. Maka sabar dan syukur ini merupakan dua sayap, ya, merupakan dua sayap yang kita gunakan untuk terbang menuju Allah. Satu kepakan dengan kepakan sabar, kepakan yang kedua adalah kepakan syukur. Sabar, syukur, kita terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita akan insyaallah meninggal dengan husnul khatimah. Begitu para jamaah yang dimana. Itu syukur itu apa? Syukur itu ya mirip dengan sabar. Yang pertama, kalau kita sukses kaya, atau berjabatan, atau jadi apa sesuai dengan harapan lah. Kita harus yakin itu kehendak Allah. Itu datangnya dari Allah. Jangan merasa ini karena kepandaian saya seperti Qarun ini. Karena ada ilmu min indi, ini karena ilmu yang dari saya, ini karena kepandaian saya, karena klien saya, karena usaha saya. Jangan saya, ini akan kayak iblis. Saya kau ciptakan ya Allah dari api, sedang Adam kau ciptakan dari tanah. Saya ini gini, saya ini, ya, kalimat saya ini bahaya. Jadi kita harus tahu ini semua karunia Allah. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin kalau kita seperti itu karena itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaian kita, maka kita harus tambah lagi syukurnya dengan menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kalau harta ya untuk sedekah, untuk perjuangan Islam, jabatan juga untuk membela orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, kesempatan kita gunakan untuk beribadah. Dan orang itu ciri syukur yang ketiga adalah apabila dia sukses, dia tidak berubah hatinya, dia tidak berubah akhlaknya. Nah, ini orang syukur betul. Karena dia sadar itu datangnya dari Allah, kemudian dia akan menggunakan sesuai dengan jalan yang telah kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tandanya adalah orang itu tidak berubah. Tapi kalau dia berubah, dulu waktu miskin, Masya Allah,
Allah, suka ke masjid, rajin ibadah, sopan, santun, ketoke Masya Allah, luar biasa, ringan tangan. Tapi begitu dia sukses mendadak entah tahu gimana, jadi orang kaya raya, ya jalannya sudah degek ya. Jalannya degek. Tidak mau lagi untuk ke bawah, tidak mau lagi untuk duduk dengan orang-orang yang miskin, orang yang dianggap tidak punya status sosial. Dia berubah keadaannya, ini orang tidak syukur ini orang. Ini orang tidak syukur. Dia merasa besar terhadap materi, baik materi jabatan atau kedudukan ataupun pangkat ataupun harta dalam dirinya. Dia tidak ngerti di sisi Allah adalah manusia ini sama saja. Sama saja di sisi Allah. Buktinya kalau mati, ya kita tidak membawa apa-apa. Ya tubuh kita ini aja kita bawa. Tidak ada apa-apanya lagi. Ya. Nah, maka dulu di Shibam itu ada orang yang kaya raya. Begitu dia meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia bilang sama anaknya, "Nak, kalau nanti bapak meninggal dunia ya, nanti waktu kamu kafani, biar saya tidak sedekap, tapi saya ndaplang saja. Saya ndaplang. Dia encek pakai bandoso itu, pakai geranda, oleh beranda. Tangan saya kamu buka saja. Apa-apa, nanti kesah kuburan, kalau lemaskan tangan saya, baru saya kau sedekapkan. Berjalan dari rumah sampai kuburan, tangan saya kebuka. Loh kenapa Pak kok kayak gitu Pak? Biar tahu itu orang-orang, bahwa saya ini orang kaya raya di Hadramaut, mati tidak bawa apa-apa. Mati tidak bawa apa. Biar mereka tahu, saya punya sawah ribuan hektar, saya punya emas, saya punya harta banyak, saya punya istana, gedung yang luar biasa di Shibam. Ini saya mati tidak bawa apa-apa. Ya, cincinnya pun diambil, gigi emas pun dicopot, tidak bawa, tangan tidak bawa apa-apa, karena warisan itu gigi emas. Jadi gitulah Bapak Ibu yang mulia. Kita jangan sampai berubah dengan kesuksesan. Nah, itu dua hal itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sifat sabar dan sifat syukur. Wa qalilum min ibadi syakura, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dan kita termasuk orang-orang yang sabar apabila kita menerima musibah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kejayaan dunia dan akhirat, dan diampuni semua dosa-dosa kita, dan kita diberi umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususon dari almarhumah Hajah Sofia binti Wagiman dan Bapak Imam Syafi'i dan juga Ibu Sri Wulandari dan seluruh keluarganya yang telah wafat, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW, dan diluaskan kuburnya seluas mata memandang, dan seluruh keluarga kita, bapak ibu kita atau keluarga kita yang telah wafat juga diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita nanti nyusul meninggal dunia insyaallah dengan husnul khatimah. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.